gitu kan. Terus tiba-tiba Asi langsung keingat sama bisikan di sumur tadi. Iku tutup bocomu. Di situ perasaan Asi udah kayak, ini jangan-jangan memang bukan Mas Jaka nih. Tapi di situ Asi berusaha tenang, Wak. Dia berusaha tenang dengan bilang ke Jaka ini, sebentar ya Mas ya, aku ngunci kamar anak-anak dulu katanya. Dah Jaka pun cuman dia senyum ngangguk aja, Pak. Nah, waktu itu anak-anak sama adik-adiknya si Asih ini, Wak, tidur di satu kamar. Kedua adiknya Asih kan masih SD kan, Wak, dan usianya nggak beda jauh sama anak-anaknya si Asih. Jadi makanya mereka semua dijadiin satu kamar tuh. Udah, dia masuk ke kamar anak-anaknya sama adiknya itu. Lalu sesampai di kamar mereka, Asih langsung kunci pintunya dari dalam. Waduh, merinding. Sebenarnya waktu itu kalaupun itu beneran bukan Jaka, Wak, ya, Asih nggak takut sama dia. Tapi di sini Asih malah khawatir kalau betulan itu bukan Jaka, nanti sosok ini bakal ngebahayain anak-anak sama kedua adiknya. Jadi udah mending aku kunci diri aku di dalam sama anak-anak dan adik aku. Dan aku stay aja di dalam ini untuk ngejagain mereka. Ternyata betul, Wak. Yang di luar itu bukan Jaka. Karena dia tahu Asih nggak keluar-keluar, si Jaka ini nyusul ke kamar anak-anak di depan itu kan. Jaka ketok pelan-pelan. Dek. Dek, gitu. Asih dengar panggilan itu, dia diam aja, Pak. Diam dia kan. Karena nggak ditanggapin, lama-lama suara ketukannya makin kencang. Dek! Makin marah. Wah, di sini Asih ini makin yakin lagi. Enggak, ini fix bukan laki aku karena suami aku nggak pernah kayak gitu. Asih yang mulai panik pun tetap berusaha untuk, aduh ya Allah, nanti jangan sampai kebangunan anak aku nih kayak gitu kan. Dia cuman tenang dan berusaha berdoa nih dalam hati. Karena suara gedoran itu makin kencang, Wah. Asih khawatir sosok ini bakal nekat masuk ke kamar. Nanti kalau dia nyelakain anak aku sama adik-adik aku nih gimana nih? Tapi anehnya di sini, di tengah suara gedoran yang memang kencang kali itu macam mau didobrak, Wah. Semua anak-anak di sana nggak ada yang kebangun. Nggak ada. Mereka tetap tidur pulas macam nggak kedengeran apa-apa. Bisa loh namanya kayak gitu. Padahal tuh kencang kali digedor. Asih juga nggak mau ngebangunin mereka. Yang bisa Asih lakukan pada saat itu cuman tetap waspada sambil terus berdoa, ya kan. Masih tuh gedor. Si diam aja. Terus nggak lama suara gedoran pintu tuh mulai berangsur-angsur menghilang. Asih tetap nggak mau keluar kamar tuh. Dia tetap duduk di situ sampai akhirnya dia ketiduran di kamar anak-anak ini. Dan memang betul, Wak, besok paginya waktu buka kamar nggak ada siapapun yang datang. Memang bukan lakinya tadi malam tuh yang datang. Barulah 2 hari setelah kejadian mengerikan itu, Jaka akhirnya pulang. Ini udah Jaka yang asli, ini suami yang asli.